nyon kenapa enak? Terserah kowe. Deep sleepy. Mana ya? Sejam ini ngadeg. Ya tuh ngadeg. Jago main kan ya tenang. Musik nong lewat. Aman lah ya. Insyaallah. Misi ya sebentar ya, Bro. Yuk mulainya jam 3 besok. Iya, wis. Ya aku sih ngomong bae sapa-sapa. Baru 2 orang. Halo, selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Kita ada di Bincang Sehat lagi nih ya. Ketemu lagi sama aku di sini. Boleh nih ya kita sepil-sepil dulu ini pada dari mana aja asalnya nih. Ada Kakak Rusi Dilan. Wah, udah langsung sapa-sapa nih. Waalaikumsalam Kakak Rusi Dilan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Kakak Rusi Dilan ya. Alhamdulillah nih ya kalau baik nih. Ini masih hari Senin. Ini lagi di tempat kerja atau lagi di mana nih Kakak Rusi Dilan nih? Mantap banget dari Surabaya ya, jauh sekali. Kalau aku nih dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah aja. Kita berbeda pulau, bukan pulau ya, berbeda provinsi. Berbeda provinsi nih. Ada Kakak Jungsu Ikim juga nih ya. Selamat sore ya Kakak ya, selamat bergabung juga nih. Boleh juga kalau misalnya mau di-share live-nya kita ya. Kita sekarang lagi mau ngebahas quarter life crisis. Wah ya, pasti udah pada ngalamin ya nih rata-rata nih yang join di sini nih. Boleh banget nih sambil di-share juga. Siapa tahu ada temennya juga yang lagi mengalami quarter life crisis ya, boleh di-share juga. Nanti kita akan ada pembicara yang sangat menarik. Ada pembicara yang sangat menarik di sini gitu ya. Nah boleh banget nih kakak-kakak semuanya sambil di-share juga ya untuk live-nya kita di sore hari ini. Kita nanti berbagi ilmu sama pembicara kita yang seorang psikolog juga nih ya. Halo, ada Kakak Emi 1723. Emang sore-sore enak banget makan mie. Selamat sore ya kakak ya. Selamat bergabung nih, dari mana asalnya Kakak Emi? Selamat bergabung nih ya. Nah ini udah pada tahu belum nih tema dari pembahasan kita? Kan kita mau bahas quarter life crisis gitu ya. Ada yang udah mantengin Instagramnya Deep Sleepy belum nih? Apa ya yang mau dibahas nih sore-sore ini? Oke, ternyata kita mau bahas gimana cara menghadapi ketidakpastian dengan keberanian. Wah gimana tuh caranya ya? Karena emang kalau quarter life crisis tuh banyak banget diperbincangkan ya. Dari usia 20 tahun sampai 30 tahun tuh emang menjadi perbincangan ya. Mimin aja udah pernah mengalami quarter life crisis nih ya. Halo, ada Kakak Anggraini nih ya. Salam kenal ya Kakak Anggraini ya. Ada Kakak Asri Widianti juga nih. Wah mantap, dari Salatiga ya. Mantap banget, pada jauh-jauh banget nih. Thank you ya sudah bergabung di sini, sudah join di live kita ya. Mantap banget nih Kakak Rusi Dilan ya, udah setia banget mantengin Instagramnya Deep Sleepy. Wah mantap banget nih. Memang ya ini menarik banget pembahasannya ya. Kakak Emi juga nih katanya menarik pembahasannya nih. Bentar ya kita lihat dulu sinyalnya aman atau enggak nih ya. Kayaknya nge-lag apa ya Han? Oh ya? Nah nih, apakah sinyal di tempatnya kakak aman kakak? Semoga sinyal persinyalannya aman ya kakak semuanya ya. Wah kakak Anggra ini dari Tanjung Pinang, mantap sekali ya. Halo, ada kakak DSR Popi nih. Waalaikumsalam, selamat sore ya kakak ya. Thank you banget nih sudah sapa-sapa ya. Apakah kita langsung mulai aja? Oke ya, aman. Oke, semoga sinyalnya nanti sampai sore, sampai berakhir aman gitu ya. Oke, kita di sini akan membahas tentang menghadapi ketidakpastian dengan keberanian gitu ya. Kadang kan kita suka bertanya-tanya nih, aduh, apakah hidup aku berarti? Ya nggak nih ya, apakah yang aku lakukan ini bener-bener oke gitu ya.
Nah, nanti kita akan ada 3 sesi gitu ya kakak ya. Kita ada 3 sesi. Yang pertama sesi materi dari kakak pembicara kita nih. Aku nggak mau spill dulu nih nama kakaknya ya. Nanti biar kejutan ya. Nah, terus ada sesi yang kedua, sesi tanya jawab juga. Nanti akan kita pilih juga nih siapa-siapa di sini yang beruntung untuk kita jawab ya pertanyaannya. Nah, terus ada sesi yang ketiga nih, penutupan. Dan juga kita ada hadiah e-wallet gitu ya buat 2 orang pemenang. Jadi boleh nih kakak-kakak semuanya disimak dengan baik gitu ya. Siapa tahu nanti dapat hadiah e-wallet. Oke ya. Kita langsung mulai aja gitu ya. Kita langsung mulai aja nih untuk acara di sore hari ini. Kita langsung panggilkan nih pembicara kita ya. Oke ya, kita panggilkan dulu pembicara kita nih. Boleh juga sambil di-share-share gitu ya kakak ya. Siapa tahu di sini ada teman-temannya yang lagi mengalami quarter life crisis, lagi bingung nih harus gimana ya ngejalanin hidup gitu ya. Boleh banget di-share-share aja ya sambil kita tunggu pembicara kita nih di sore hari ini. Pembicara kita ini sudah bergabung ya kakak ya, semuanya ya sudah bergabung. Ada dari kakak nanti ya. Kita tunggu dulu nih ya pembicara kita untuk bergabung. Oke, gimana nih kakak sayang semuanya nih? Sore ini udah pada makan belum nih? Kita butuh asupan makanan gitu ya, biar nggak lapar terutama ya. Biar nanti nggak sakit perut ya, jangan lupa makan ya say. Oke, dari kakak Anggra ini ada berupa kuis nanti ya kakak Anggra ini ya. Kita nanti akan ada berupa kuis gitu ya kakak ya. Jadi boleh banget nih, nanti kan pembicara kita menyampaikan materi-materi. Nah itu boleh disimak nih, siapa tahu nanti kuisnya dari materi yang disampaikan oleh pembicara kita gitu kakak Anggra ini. Mantap nih kakak Rusidilan sudah makan ya, makan siang. Kita harus makan siang. Oke. Iya mantap banget nih kakak Asri, boleh ya teman-temannya diajakin lagi aja nih untuk join. Boleh banget nih ya. Wah mantap ya kakak Anggra ini udah 2 kali makan nih, mantap banget ya. Emang ya 2 kali makan pagi sama makan siang ya kakak Anggra ini ya. Udah belum masuk. Oke, sudah. Oke nih, pembicara kita sudah ada nih ya di sini ya. Halo, selamat sore. Ada Kakak Jai nih ya. Selamat sore nih Kakak Jai. Gimana kabarnya hari ini Kakak Jai? Oke, halo Kak. Alhamdulillah kabarnya baik ini. Alhamdulillah. Perkenalkan aku Inka, Kakak Jai yang nanti akan menemani Kakak Jai di sini sampai sore hari. Oke ya. Nah, buat sobat-sobat Deep Sleepy mungkin yang belum kenal juga sama Kakak Jai, aku akan sedikit kasih informasi juga nih ya. Nah, kalau Kakak Jai ini adalah seorang psikolog klinis yang memang aktif banget nih di Instagram gitu ya, yang aktif untuk memberikan edukasi seputar mental health juga. Nah, boleh nih dari Kakak Jai bisa sedikit memperkenalkan diri gitu ya, biar nanti sobat-sobat di sini juga kenalan. Siapa tahu bisa mampir ke Instagramnya juga ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Inka ya, namanya betul ya. Betul. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan ya untuk bisa berbagi sama teman-teman Deep Sleepy. Kenalin nama saya lengkapnya itu Jainal Ilmi gitu ya, tapi mungkin bisa dipanggil Kakak Jai aja, lebih singkat. Kemudian tadi sudah disampaikan saya sebagai seorang psikolog klinis yang berpraktek di rumah sakit teman-teman, adalah salah satu rumah sakit di Malang gitu ya, karena saya domisilinya Malang saat ini. Kemudian juga memang sering berbagi konten di sosial media, terus juga ada satu platform juga lah yang biasanya juga sering sharing di sana, namanya Catatan Psikologi gitu ya. Itu juga salah satu media untuk bisa sharing-sharing tentang psikologi. Itu sih. Tapi ini saya tadi rada kaget kalau layar Kak Inka-nya hitam ini. Kalau di saya doang kah itu atau di teman-teman juga ya? Oh, oke. Kayaknya kendala saya aja ya. Oh, kalau di tempat aku aman, Kak. Oh, ya berarti saya aja ya. Soalnya saya berbicara dengan layar hitam ini sekarang. Iya. Coba saya ganti device.
Ngomong boleh. Atau mungkin kita invite ulang aja ya Kakak Jai, gimana nih? Boleh. Coba di-invite ulang kalau misalnya masih hitam, saya ganti HP aja kalau Oh, gitu ya, oke, biar lebih enak boleh. sih. Kita invite ulang dulu ya Kakak Jai ya. Oke, saya keluar dulu berarti ya. Iya. Oke nih ya, sambil kita menunggu Kakak Jai, boleh juga nih siapa mungkin ada yang udah siapin pertanyaan-pertanyaan gitu ya, boleh di chat aja di kolom komentar nih kakak-kakak semuanya, biar nanti bisa kita bacakan juga ya, siapa tahu beruntung ya dibacain pertanyaannya. Mulai banget nih, kita kan lagi mau ngebahas quarter life crisis juga gitu ya kakak ya. Karena emang nggak lepas gitu ya, pasti kita semakin bertambah usia menghadapi juga yang namanya quarter life crisis. Kadang suka bertanya-tanya nih ya, aku hidup di sini tuh udah berarti belum gitu ya. Apa nih yang udah aku lakukan buat orang tuaku, terus apakah hidup aku ini memang benar-benar bisa berguna gitu ya. Kadang kita suka mikir kayak gitu ya. Dan juga kadang ngelihat orang-orang nih di sekitar kita yang udah punya pencapaian yang bagus-bagus gitu ya, kadang kita suka ngerasa aku bisa nggak ya kayak gitu ya, udah umur segini tapi kok masih gini-gini aja, kadang kan suka mikir kayak gitu ya. Nah nanti boleh nih kalau ada banyak pertanyaan gitu ya kakak ya yang ada di benaknya kakak semuanya, boleh nih disalurkan aja ke sini biar nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama kakak Jai di sini gitu ya. Oke, sambil kita tunggu kakak Jai juga nih, kita lagi invite kakak Jai ulang gitu ya kakak semuanya, jadi boleh banget kakak-kakak yang ada di sini kalau misalnya mau langsung kasih pertanyaan-pertanyaan boleh banget ya, nanti akan kita bacakan juga ya seperti itu ya. Oke, halo kakak Jai, gimana nih? Halo. Untuk aku udah kelihatan belum nih kakak Jai? Masih hitam ternyata, kayaknya Oh masih Instagramnya itu. saya sih, Kak Indra. Ini kalau di tempat aku sama teman aku aman kakak Jai. Iya, ya udah deh kalau gitu kita tetap jalan aja dengan seperti ini, nggak apa-apa sih. Saya coba untuk tetap interaktif karena untuk suaranya sih tetap kedengeran sih, cuman mukanya aja gitu. Oh, oke. Nah, Oke, kita lanjut aja berarti ya kakak Jai iya, ya. nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Hmm. Oke nih, seperti yang kita tahu nih Kakak Jay, kita di sini mau ngebahas quarter life crisis ya. Kalau aku udah pernah mengalami nih. Kalau mungkin Oke. dari Kakak Jay atau mungkin kakak-kakak yang lain udah pernah mengalami juga gitu ya. Kadang kan kita suka bertanya-tanya nih, apakah yang aku lakukan ini emang udah benar-benar baik. Terus kadang suka ngelihat pencapaian orang, mereka kok udah sukses ya, aku belum gitu. Kadang suka ngerasa kayak kecil hati gitu ya kakak ya. Nah ini kita mau ngebahas tentang gimana sih cara kita biar berani bersikap gitu ya dengan ketidakpastian di quarter life crisis ini. Nah untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin nanti aku sampaikan dulu gitu ya kakak Jai ya. Oke. Nah di sini yang akan kita bahas itu ada gimana sih cara kita ngebedain ya quarter life crisis dengan tantangan hidup yang lain. Mungkin dari kakak Jai boleh juga langsung aja nih ya untuk dijawab pertanyaan aku sambil nanti mungkin menyampaikan materi yang lain juga. Boleh nih aku persilakan buat kakak Jai. Baik, tadi kita awali dengan apa sih bedanya quarter life crisis dengan tantangan-tantangan yang lain gitu ya berarti ya. Iya betul. Mungkin kita bisa awali dengan mengartikan quarter life crisis dulu ya, sehingga dari artinya itu nanti tahu bahwa ini quarter life crisis atau tantangan yang lain. Karena sebenarnya untuk pembahasan quarter life crisis ini sendiri sebenarnya juga sudah banyak mungkin ya teman-teman dengar di YouTube ataupun di live Instagram, di webinar dan sebagainya. Sehingga mungkin sisi lainnya juga sampai kadang ambigu gitu ya untuk memahami quarter life crisis itu apa. Sehingga kita mulai dari definisi dulu. Jadi quarter life crisis kalau yang based on psychology-nya ya, keilmuan psikologinya, itu diartikan sebagai perasaan khawatir atau cemas yang hadir dikarenakan memang tadi kalau sesuai dengan yang sudah di brief di awal atau dikasih pengantar di awal, disebabkan karena adanya ketidakpastian ya. Jadi disebabkan adanya sesuatu hal ke depan itu yang kayaknya akan gini kah atau kayak gitu ya. Jadi intinya nggak pasti, yang mana ini terjadi pada umumnya di umur
eh, 18 ke atas sampai 25-an lah. Meskipun ada banyak versi gitu untuk range umurnya gitu ya. Yang mana kalaupun kita kaji secara lebih mendalam lagi, ini juga sebenarnya ada teori yang melatar belakangi kalau mau sedikit rada teoritis ini ya. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya itu teori Erik Erikson yang dia memang juga sudah membagi manusia itu berdasarkan usia perkembangan. Jadi dia membagi mulai dari bayi yang dari 0 sampai 1 tahun, terus ada anak usia dini 1 sampai 3 tahun, kemudian anak usia bermain 3 sampai 6 tahun, dan seterusnya, yang mana quarter life crisis ini itu berawal di usia remaja biasanya, yang mana 12 sampai 19 tahun dan dilanjutkan dengan dewasa awal di umur 20 sampai 25 tahun. Ya, remaja ini tapi di akhir-akhir itu biasanya udah mulai ada kayak khawatirnya, cemasnya terkait masa depan. Misal ketika lulus SMA gitu ya, mulai khawatir apakah lanjut kuliah atau bekerja, kuliah juga di kampus mana, jurusan apa, kalau bekerja juga bekerja di bidang apa karena masih sementara lulusan SMA atau SMK gitu. Nah itu udah mulai ada tuh biasanya muncul quarter life crisis. Di dewasa awal juga masih ada tuh biasanya muncul juga masih ketidakpastian misalnya tentang peran mahasiswa yang sudah mulai menjalani perkuliahan tapi kayak masih bingung dan belum menikmati jurusan yang dia ambil. Nah, di situ juga mulai khawatir dan cemas juga gitu. Yang mana hal ini umumnya terjadi tadi di fase remaja akhir dan dewasa awal. Sehingga kita udah mulai tahu tuh harusnya perbedaannya. Kalau misalnya tantangannya ini memang kita dapatkan di umur-umur segitu, kemungkinan itu quarter life crisis gitu ya, kemungkinannya. Nah, tapi kalau di luar daripada umur itu, nah kemungkinan bukan quarter life crisis. Karena juga by the way, ini fakta pahit kehidupannya, setelah kita quarter life crisis, itu tuh by the way ada lagi sebenarnya krisis-krisis yang lain. Jadi based on teori Erikson tadi, sebenarnya ketika dewasa tengah pun, dewasa selanjutnya setelah dewasa awal gitu ya, itu tuh by the way juga masih ada krisis-krisisnya gitu. Biasanya krisis antara merasa kayak ada perasaan stagnan gitu, hidup yang kayak begini-begini aja, sementara mungkin ada versi orang lain, kelompok lain yang merasa sangat tumbuh sekali di umur-umur 26 ke atas sampai 30-an kayak gitu. Dan pun kalaupun lansia pun juga ada krisisnya sebenarnya ya. Jadi krisis di mana merasa bahwa kita puas dengan kehidupan di sebelumnya dan merasa di sisi lain kayak putus asa, mungkin karena anak ataupun saudara yang mayoritas sudah meninggal, suami sudah meninggal, anak nggak terlalu peduli, akhirnya di sana juga ada kecemasan juga gitu. Jadi sebenarnya quarter life crisis itu terjadi di umur remaja akhir, dewasa awal, tapi di usia-usia lain pun sebenarnya juga ada krisis-krisisnya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah memang karena saya lihat kalau jumlah usia produktif atau teman-teman dari generasi milenial dan generasi Z gitu ya di dunia, bahkan ini kan memang banyak ya jumlahnya ya ketimbang yang generasi baby boomers ataupun yang di bawah daripada generasi Z gitu ya. Sehingga prediksi saya, dugaan saya, itu kenapa istilah quarter life crisis ini sangat-sangat mencuat ke permukaan gitu. Karena simpelnya saja, yang ngomongin tuh banyak gitu. Dan yang terdampak tuh banyak gitu. Padahal di luar daripada kita remaja akhir dan dewasa awal, itu tuh juga ada krisisnya. Cuman mungkin orang-orang tersebut nggak ngomongin gitu, nggak terlalu ngeblow up gitu, makanya nggak terlalu dibahas. Nah memang konteksnya itu bisa akan berbagai macam nanti kecemasannya, bisa seputar mimpi dan harapan kita ke depan, tentang pendidikan ke depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga mungkin, atau tentang percintaan, atau bahkan tentang identitas diri gitu. Sementara temannya SMA sudah bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa dan dia merasa kayak gini-gini aja, kemudian dia mulai cemas dengan diri sendiri, kok aku kayak gini-gini aja. Nah, akhirnya itu juga mungkin bisa dikategorikan sebagai quarter life crisis gitu. Jadi itu ya mungkin untuk pengantarnya dulu, sekaligus ngelurusin dulu nih bahwa quarter life crisis ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya umum dialami oleh mayoritas orang di dunia, kembali di usia-usia remaja akhir dan dewasa awal,
Tapi pun sebenarnya ketika kita lanjut kehidupan di dewasa tengah dan lansia, itu juga ada krisisnya lagi nanti gitu. Oke, berarti quarter life crisis ini hype gara-gara banyak yang memperbincangkan gitu ya Kakak Jai ya. Karena Ya, sebenarnya krisis itu bisa di usia berapapun gitu ya Kakak Jai. betul. Ya. Betul. Oke, nah kalau untuk kita berbincang tentang quarter life crisis, ini kan biasanya banyak banget yang memperbincangkan juga gitu kan ya. Nah itu ada nggak sih pengaruhnya sama mental health kita sendiri gitu? Karena kan emang banyak banget yang memperbincangkan, terus jadinya kepikiran terus gitu ya di otaknya kita. Nah itu akan ngaruh juga nggak nih sama mental health-nya seseorang gitu Kakak Jai? Iya, betul. Ini pertanyaan menarik nih Kak nih, karena saya sendiri juga untuk di ruang praktek konseling psikologi gitu ya, semakin kesini permasalahan mental health itu semakin kesana gitu. Jadi lucu-lucu tapi juga gimana gitu ya, kita kayak nggak habis pikir juga kadang gitu ya. Maksud saya adalah mental health ini kadang juga terjadi bahkan lebih sering tuh ke anak-anak remaja ya, yang kalau kita perhatikan juga ya lewat sosial media ataupun berita-berita gitu ya. Ada aja kadang berita mungkin mahasiswa atau anak SMA yang bunuh diri kayak gitu ya. Sekarang lagi di mana-mana dibahas itu karena memang secara surveinya juga meningkat memang KNK untuk jumlahnya gitu. Jadi ada peningkatan jumlah bunuh diri memang dari bulan ke bulan dari 2022 kemarin sampai 2023 ini. Jadi memang faktanya juga selaras dengan yang di blow up sama media tuh. Kemudian beberapa pasien tuh juga ada yang mengeluhkan self harm, menyakiti diri sendiri gitu ya. Padahal masih mahasiswa, padahal masih baru lulus SMA kayak gitu. Maksud saya adalah belum lagi nih kalau misal mereka mendapati tantangan-tantangan kehidupan yang lebih gitu. Ya bayangin kalau udah berkeluarga, udah punya anak gitu kan, tapi misalnya konteksnya nggak ada kerjaan yang pasti, itu kan apa nggak lebih menantang sebenarnya gitu ya. Tapi juga saya paham betul bahwa setiap generasi itu kan pasti punya tantangan-tantangannya tersendiri gitu ya. Tapi memang juga kita lihat generasi yang beberapa seperti generasi Z, beberapa ya nggak semua gitu ya, itu juga perlu diperhatikan secara mental health-nya. Nah, quarter life crisis pengaruhnya di mana? Quarter life crisis sebenarnya itu seperti saya bilang di awal, ini adalah satu problem yang mayoritas sebenarnya orang mengalami ya. Jadi hampir 80% kalau saya baca risetnya orang di dunia itu pernah mengalami quarter life crisis. Mungkin 20%-nya orang-orang tertentu aja, kayak anak orang kaya gitu ya. Anak orang kaya 7 turunan, nah mungkin dia nggak perlu khawatir lagi gitu ya terkait dengan masa depannya karena sudah terjamin. Mungkin ya, mungkin. Nah, quarter life crisis karena itu masalah umum, sehingga sebenarnya nggak bisa dikatakan itu faktor utama untuk membuat seseorang itu terkena problem mental yang berat seperti depresi atau bipolar misalnya atau gangguan kecemasan berat dan sebagainya, juga nggak bisa dikatakan demikian karena tadi sebenarnya hampir semua orang itu mengalami itu. Nah, sehingga mungkin quarter life crisis ini hanya sebagai faktor penambah. Nah, misalnya ya, saya lebih konkret aja. Ada satu anak yang memang dari kecil katakan keluarganya broken home misalnya. Dari SD dia udah sering lihat orang tuanya bertengkar di hadapan dia sendiri dan dia sendiri mungkin mendapati perlakuan fisik, kekerasan fisik yang nggak enakin. Mungkin kepalanya dijedok-jedokin ke dinding misalnya kayak gitu. Yang mana membuat dia traumatis waktu kecil gitu ya. Nah, ini kan akhirnya ketika masa kecilnya traumatis, dia kan untuk menjalani masa remaja dan dewasa berikutnya itu kan jadi lebih rentan. Nah, ya kan, jadi artinya memang secara pengalaman masa lalu nih, ini orang ini udah lebih beresiko gitu loh. Udah lebih beresiko dan kena lah sama quarter life crisis yang mana sebenarnya itu bukan faktor utama gitu. Tapi memang dari masa lalunya aja yang ibaratnya udah beresiko lebih tinggi ketimbang orang-orang lain yang katakanlah hidupnya normal, yang nggak ada terkena broken home, yang nggak ada kekerasan fisik oleh orang tua gitu. Nah, sehingga itu menjadi faktor penambah dia untuk mengembangkan gangguan kesehatan mental gitu. Ya tergantung, nanti kita nggak bisa katakan juga gangguan kesehatan mental yang terjadi apakah pasti depresi, belum tentu.
apakah pasti trauma belum tentu, bipolar belum tentu, nanti akan sangat-sangat kontekstual sekali tergantung bagaimana individunya gitu. Oke, quarter life crisis ini sebenarnya berpengaruh, cuman bisa dari faktor lainnya juga gitu ya kakak ya. Betul. Nah terus gimana nih ya kak, cara kita biar ngejaga biar kita itu nggak terjadi yang namanya bunuh diri dini gitu ya. Terus juga biar kita itu mentalnya jadi lebih kuat gitu, biar kita bisa menanamkan rasa optimisme di dalam pikirannya kita gitu ya, dengan keadaan yang nggak pasti kayak gini nih. Oke. Cara tercepat, terbaik, dan paling signifikan menurut saya adalah berdasarkan pengalaman tentunya dan subjektifnya saya adalah mengakui bahwa ketidakpastian itu pasti di dunia ini gitu ya. Mungkin teman-teman mendengar atau sering mendengar istilah tidak ada yang abadi selain perubahan gitu ya. Saya tambahin istilah itu tidak ada yang abadi selain ketidakpastian gitu. Maksud saya adalah se-perfect apapun kehidupan seseorang nampaknya dari luar, nampaknya dari sosial media gitu ya. Siapa yang tahu ternyata di belakangnya dia juga punya banyak pikiran, punya banyak tanggungan, punya banyak hutang mungkin saya nggak tahu, punya banyak beban-beban yang dia pikirkan yang pasti pasti sangat lekat dengan ketidakpastian gitu. Pasti dia sangat lekat dengan ngambil keputusan misalnya, tapi apakah keputusannya ini akan baik untuk perusahaan misalnya kalau kan belum tentu gitu ya. Jadi mulai dari menanamkan mindset bahwa ketidakpastian itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Jadi ketidakpastian adalah sesuatu hal yang pasti terjadi di hidup kita, sehingga kita harus menerimanya itu, berdamai dengan ketidakpastian itu. Mungkin juga kita udah sangat banyak sekali belajar teman-teman ya dari waktu pandemi COVID ya, Kak Inga ya. Wah, saat itu luar biasa memang. Ketika dari sektor bisnis itu semuanya terganggu, dari sektor kesehatan, pendidikan, kayaknya semua aspek kehidupan terganggu di waktu itu. Termasuk aspek kesehatan mental, sangat-sangat terganggu waktu itu. Nah, sehingga dari pandemi COVID sebenarnya kita juga belajar bahwa hidup sekarang kayaknya juga sudah lebih enak sebenarnya. Coba bayangin kalau sekarang masih pandemi COVID, gimana susahnya untuk kita kerja dan sebagainya gitu kan. Sehingga maksud saya dari kemarin kejadian itu, kita belajar bahwa ketidakpastian itu pasti dan kita harus menerimanya. Nah, mungkin tapi masih bagi beberapa orang ada yang pada akhirnya belum belum bisa sepenuhnya menerima ketidakpastian itu gitu ya. Nah, sehingga solusi lainnya adalah dengan berupaya membuat perencanaan terkait dengan kehidupan kita juga ke depannya gitu. Orang itu jadi stres nih Kak Inka nih. Orang bisa stres, orang bisa burn out, orang bisa bahkan depresi mungkin karena memang dia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, dia tidak memiliki perencanaan kayak gimana sih ke depan. Cuma juga maksud saya bukan perencanaan yang harus konkret, rigid, detail gitu, nggak harus gitu ya. Kayak misal dalam 2 tahun ke depan sudah ada blueprintnya kayak gimana kehidupanku gitu, proposal berbentuk cetak 100 lembar gitu. Nggak harus kayak gitu juga. Tapi seminimalnya kita juga udah cukup ngerti tentang diri kita sendiri, lebih kurangnya di mana, dan bisa akhirnya ditarik ke depan. Adalah seminimal gambaran kita ke depan tuh paling nggak jadi apa gitu loh. Profesi yang kita pengen itu jadi apa gitu. Sehingga hidup tidak sekedar hidup aja, tapi hidup kita arahkan untuk menuju ke apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, supaya lebih cepat tercapainya, supaya lebih efektif dalam mencapainya, buatlah perencanaan gitu. Jadi ketidakpastian yang mungkin ngawang-ngawang di awal itu kita bisa buat skenario-nya. Kita bisa buat perumpamaan-perumpamaan atau perencanaan dari A sampai Z, bahkan yang mana kalaupun kita gagal dalam eksekusi perencanaan itu, kita sudah siap karena kan sebelumnya sudah kita pikirkan. Jadi itu sih mungkin secara umum ya. Oke, berarti kita harus siap menghadapi ketidakpastian ya kak. Betul. Karena emang misalnya semakin banyaknya manusia di muka bumi ini gitu ya, terus kan lapangan kerja juga semakin menyempit, jadi kita juga harus butuh perencanaan gitu ya.
Nah, kan Betul. terkadang nih Kak, kalau misalnya kita mau merencanakan sesuatu untuk hidup kita yang lebih baik juga, kadang kan masih ada rasa takut juga gitu ya. Nah, itu Hmm. gimana sih cara kita ngadepin rasa takutnya nih biar kita mau maju nih ya, biar kita nggak stuck di quarter life crisis ini? Oke, oke, oke. Pertama bisa dengan kita kembali introspeksi diri kita, apakah ketakutan itu benar akan menjadi realita atau enggak gitu. Coba kita introspeksi seberapa banyak di masa lalu kita yang kita takutkan tapi ternyata nggak terjadi juga gitu. Ada banyak mungkin dulu pernah waktu kita SMA terus memilih satu jurusan, katakan jurusan yang sulit apa ya, dokteran gitu. Terus di awal-awal takut nggak lulus, nggak bisa wisuda gitu. Tapi kita lihat kondisi sekarang, ternyata bisa aja juga gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ketakutan itu kadang ilusi gitu sih. Ketakutan itu hanya ada di pikiran kita, tapi di realitanya nggak seperti itu. Jadi bedakan bahwa ketakutan itu adalah hanya di pikiran kita dan itu sangat-sangat berbeda dengan yang ada di kenyataan. Cara tercepatnya untuk bisa melawan ketakutan adalah melihat bukti keberhasilan kita sebelumnya melawan ketakutan-ketakutan yang ada. Itu satu. Terus kedua, bisa aja juga memang dengan memastikan ada support system gitu di lingkungan kita. Jadi pikiran di awal yang kita merasa kayak menghadapi sendirian itu sehingga takut dan kayaknya gagal gitu ya. Itu akan terkuatkan dengan memang ada support system di lingkungan kita. Support system juga nggak harus teman yang banyak, nggak harus punya pacar gitu ya. Karena ya, buat teman-teman yang jomblo nanti nggak bisa relate ya. Kalau support system berarti harus pacar ya kak, ya nggak juga gitu ya. Bisa juga sahabat gitu, sahabat yang kalau misalnya kamu bisa sharing dan dia bisa memberikan sudut sudut atau perspektif yang kamu tidak terpikirkan sebelumnya, itu lebih bagus kayak gitu. Jadi lengkapi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu dalam situasi ingin mencapai sesuatu, memaksamu untuk bisa lebih berani ketika ragu-ragu, dan mengajakmu juga lebih santai, lebih rileks ketika kamu terlalu serius gitu. Nah, jadi dua hal itu yang mungkin bisa membuat kita jadi lebih berani. Kesimpulan yang pertama adalah lihat masa lalu, bukti-bukti keberhasilan kita melawan ketakutan. Terus yang kedua adalah lengkapi diri kita dengan support system yang bisa menjadi lebih berani kitanya gitu. Jadi ketakutan itu cuma ilusi belaka gitu ya Kak. Kita juga harus bisa ngelihat keberhasilan kita nih yang lalu-lalu kita tuh bisa gitu ya. Dan Betul, juga pastinya kita betul. juga harus lihat nih banyak yang akan support kita kalau misalnya kita terpuruk, kita berhasil itu banyak banget yang emang ngedukung kita gitu ya Betul, Kak. betul. Oke, nah ini Kakak Jai punya tips nggak nih Kak? Kalau misalnya kita masih ada dalam rasa takut nih ya, takut untuk mencoba, terus masih ada dalam belenggu quarter life crisis gitu ya. Ada nggak sih Kak tips biar kita itu bisa lebih maju gitu loh Kak, selain tadi introspeksi diri gitu kan, terus juga selain apa namanya dari support system nih, kita lihat ada support system kita, itu mungkin dari Kakak Jay ada tips-tips lain gitu Kakak? Oke, saya punya tips andalan kalau kita ngebahas tentang quarter life crisis ya. Karena saya sudah berapa kali ya, sudah sangat-sangat sering ya mengisi webinar juga tentang quarter life crisis. Sehingga saya punya tips sendiri. Jadi tips yang saya ingin sharingkan ke teman-teman itu kita bisa singkat dengan K3R ya. Nah, ini tipsnya adalah apa? K3R. Jadi yang pertama adalah kenali diri kamu lebih jauh. Nah, kenapa dengan mengenali diri sendiri kita bisa mengatasi quarter life crisis? Karena quarter life crisis terjadi ketika memang kita merasa bahwa diri kita ini kosong, diri kita ini hampa, diri kita ini nggak punya apa-apa sehingga wajar jika ragu untuk bergerak ke depan. Nah, sehingga kalau kita isi diri kita dengan pengetahuan terhadap diri kita sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, kayak minimal kita tahu kelebihan kekurangan kita, minimal kita punya SWOT-nya lah ya, SWOT ya tahu ya, analisa SWOT terhadap diri kita. Jadi SWOT juga bisa untuk individual ya, bukan hanya untuk konteks perusahaan atau menganalisa satu sistem organisasi enggak. Jadi dari situ kita tuh kayak punya keunggulan atau kelebihan atau keyakinan gitu loh terhadap diri kita sendiri. Misalnya konkretnya kayak, oh
aku kan udah tahu persis, aku tuh memang pinternya di olahraga spesifik renang gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misal ke depan nggak bakal sukses. Buktinya aku dulu-dulu sudah ikut lomba renang dan itu menang terus gitu. Nah, misalnya kayak gitu secara spesifik gitu ya. Atau misalnya yang lain, ya aku kan udah tahu persis aku pinter di mana gitu. Nah, sehingga juga PR-nya buat teman-teman yang belum tahu pinternya di mana, sesegeranya berarti mencari pinter atau kelebihan kalian di mana. Selain juga mengenali nanti minusnya, ya kenali diri lebih jauh itu ya memang kalau kita bahas juga bisa lebih panjang sih. Saya bisa bahas itu 3 jam sendiri KNK. Mau dibahas sekarang? Enggak ya, jangan lah ya. Nanti kehabisan waktunya. Nah, itu akan lama sekali karena mengenali diri itu saya punya materi sendiri juga, mulai dari gimana kita mempelajari self awareness, terus mempelajari self knowledge ya. Self awareness, self knowledge itu beda. Terus self acceptance kayak gimana? Setelah acceptance kita belajar juga akhirnya self love. Self love terus self development. Itu satu materi yang saya pernah bikin sih tentang mengenali diri sendiri. Itu kak pertama. Kak kedua adalah kendalikan penggunaan sosial media. Nah, kenapa saya masukkan tips ini? Karena saya tanya deh ke teman-teman, boleh dijawab di kolom chat ya. Seberapa lama waktu yang kalian habiskan untuk setiap harinya menonton TikTok dan IG Reels? Nah, ada yang berapa jam kira-kira? Berapa jam teman-teman? Jam-jam Ya, ada 3 jam, 4 jam, ada yang 12 jam. Saya jamin minimal 1 jam kalian, bro nggak? Minimal, ya minimal lihat TikTok, IG Reels digabung minimal 1 jam dalam satu hari. Nah, dalam 1 jam itu apa yang lebih banyak kita tonton? Pasti kan akun orang lain kan, bro nggak sih? Masa kita 1 jam nonton profil Instagram kita doang kan? Mungkin kan? Gak mungkin kan? Nah, artinya secara nggak sadar kita tuh banyak banget loh menghabiskan waktu untuk memperhatikan orang lain, bahkan orang lain yang nggak kita kenal, bro kan? Tapi dari itu secara nggak sadar mempengaruhi pikiran kita loh teman-teman dalam keseharian, mempengaruhi alam bawah sadar kita, sehingga gak jarang akhirnya muncul overthinking. Aku kok kayak gini-gini aja, sementara temanku lihat foto Instagram soalnya. Temanku udah kuliah di Belanda gitu. Terus juga dengan beasiswa gitu kan akhirnya. Makanya kendalikan penggunaan sosial media. Tips konkretnya mungkin kamu bisa jadwalkan uninstall sosmedmu hari apa dan berapa hari dalam sebulan, dan penggunaan sosmed juga dikontrol sehari berapa jam kayak gitu. Itu kak yang kedua. Terus kak yang ketiga adalah kontrol ekspektasi kamu. Nah, ini terkhusus juga buat orang-orang yang perfeksionis ya. Dengerin ini. Wahai kaum-kaum perfeksionis ya, sadari betul bahwa perfeksionismu itu yang membunuhmu ya. Kenapa membunuhmu? Kenapa perfeksionis itu bisa membunuh? Karena kita sendiri yang set ekspektasi terlalu tinggi, dan kita sendiri yang akhirnya terlalu capek untuk mencapainya, dan pun ketika nggak tercapai, kita sendiri yang kecewanya berlebihan, bro nggak? Ya kan? Jadi kadang juga hal itu yang saya sering amati ya, yang membuat seseorang itu menjadi cemas berlebihan gitu loh, karena dia punya semacam standar yang terlalu tinggi dalam kehidupannya gitu loh, sehingga dia mengeneralisir standar itu dalam semua aspek kehidupan gitu. Nggak apa-apa banget loh misalnya kamu dulu memang pernah waktu sekolah kamu ranking 1 terus gitu ya, SD sampai SMA kamu ranking 1 terus gitu ya, tapi dalam hal percintaan gagal, itu nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, nggak semua harus aspek kehidupanmu bagus gitu loh. Tapi juga bukan berarti gagal terus kita nggak belajar dari sana, terus beranggapan bahwa aku memang nggak pantas dicintai, nggak kayak gitu juga gitu ya. Maksud saya adalah mengingetin aja juga, terkhusus juga ke diri saya sendiri, bahwa kita manusia sehingga kita punya keterbatasan untuk bisa bagus dalam semua aspek kehidupan kayak gitu. Karena yang sering saya temui gitu ya, orang-orang yang pintar di kelas gitu ya, dia ranking 1 terus tadi misalnya waktu sekolah gitu ya, waktu kuliah atau waktu bekerja gitu ya, ini nggak semua ya tentu ya, ada beberapa yang pada akhirnya tuh kesulitan sendiri gitu loh, karena dari masa lalunya dia dibiasakan untuk selalu sempurna, selalu bagus gitu loh. Nah akhirnya ketika bekerja di kantor yang mana itu flow kerjanya cepet banget, yang akhirnya kita nggak bisa dong untuk bisa good quality, tapi yang penting quantity gitu ya. Akhirnya dia terbebani di situ gitu loh, kurang fleksibel akhirnya, karena dulu dibiasakan yang penting tuh bagus, yang penting tuh ranking 1 gitu.
Nah, itu mungkin bisa diintrospeksi lagi gitu ya. Tapi sekali lagi itu juga nggak bisa digeneralisir semua orang. Terus yang terakhir, R ya, jadi K3R. R ini rutin berlatih mindfulness. Nah, mungkin sekarang juga sering ya dengar istilah mindfulness yang mana konsepnya menarik menurut saya. Jadi ini kan satu bisa dikatakan juga untuk self healing, bisa dikatakan juga satu terapi psikologi ya sebenarnya mindfulness ini. Bisa dikatakan juga sebuah konsep dalam memandang hidup, bisa dikatakan juga sebuah metode terapi gitu. Jadi cukup luas kalau saya pelajari mindfulness itu. Nah, yang mana kalau saya ambil aja sedikit konsepnya terkait mindfulness, intinya kan mencoba untuk kita berpikir lebih efisien, efektif, berpikir lebih here and now gitu. Jadi mungkin tuntutan dunia, tuntutan zaman saat ini itu kan membuat kita seolah-olah multitasking itu bagus gitu ya. Seolah-olah yang paling duluan sampai itu bagus gitu ya. Seolah-olah yang pertama launching produk ya, itu bagus gitu ya. Biasanya di rekan-rekan bisnis gitu. Pokoknya harus pertama launching gitu. Harus disegerakan gitu. Tapi sebenarnya juga nggak semua harus kayak gitu sih. Nggak semua harus cepat-cepat. Tentu sangat-sangat kontekstual sekali dengan apa yang cerita di belakangnya kayak gitu ya. Jadi saya kira sudah banyak ya kayak panduan atau prosedur dalam melakukan latihan mindfulness secara mandiri di YouTube gitu ya, ataupun di konten-konten Instagram atau TikTok yang belajar tentang mindfulness. Saran saya teman-teman belajar itu lebih serius supaya bisa menjadi remnya kita ketika kita terlalu buru-buru banget ngejar duniawi kehidupan gitu. Jadi buru-buru banget ngejar ini itu dan sebagainya, akhirnya sampai sakit-sakitan. Nah, mungkin mindfulness tuh jadi kayak solusinya gitu loh, biar kita secara kognitif ini, secara memandang kehidupan ini nggak terlalu terbebani dengan tuntutan zaman tadi. Mungkin saya bahas kayak gitu aja untuk konsep mindfulness-nya, karena kalau secara detail akan panjang banget gitu. Gitu sih mungkin Kak Inka. Lama ya, sorry. Oke, mantap banget nih, menarik banget tipsnya ya. Jadi kita bisa melakukan 3KR. Betul. Jadi bisa kenali diri sendiri, terus juga bisa kontrol bermain sosial media, terus juga bisa nanti mengontrol ekspektasi ya. Jangan terlalu berekspektasi yang berlebihan. Ya nanti nggak sakit gitu ya Kak Jai. Betul, Nah, terus betul. terakhir nanti kita bisa rutin bermain mindfulness set ya, mindful set ya, seperti itu ya. Oke, ini tips yang sangat menarik banget nih. Aku juga bisa terapin nih ya di kehidupan aku nih ya. Thank you banget nih Kak Jai udah kasih tips-tips yang bermanfaat banget dan juga sudah kasih materi yang memang benar-benar insightful ya. Jadi kita di sini juga bisa tahu nih gimana cara menghadapi quarter life crisis, terus juga gimana caranya biar kita itu nggak takut-takut lagi ya menghadapi ketidakpastian. Oke nih, kita lanjut ke sesi yang kedua ya Kak Jai ya. Kita langsung aja, ini ada beberapa pertanyaan juga dari kakak-kakak, sobat-sobat Deep Sleepy yang dari tadi sudah antusias banget nih bertanya-tanya nih ya. Nah ini ada kakak Rusi Dilan 76 nih. Halo kakak Rusi Dilan, ya thank you banget juga sudah bertanya nih. Kak Jai, dalam maintenance diri dan improve diri menuju ke lebih baik, apa saja segmen introspeksi yang perlu kita lakukan berdasarkan pengalaman dari Kak Jai? Begitu Kak Jai untuk pertanyaannya. Oke, jadi untuk bisa self improvement apa aja yang bagus untuk diintrospeksi dari diri kita, betul? Kayak gitu kan? Iya betul, betul Kak Jai. Baik. Ini mungkin subjektifnya saya ya, berdasarkan pengalaman kan juga ya tadi diminta ya. Jadi saya sendiri dalam hal self improvement itu menemui juga diri saya di masa lalu ada banyak hal yang saya kira juga saya coba sih sebenarnya. Spesifiknya waktu saya kuliah atau bahkan sejak SMA, saya tuh ini kayak nggak suka banget tuh coba hal-hal baru gitu. Jadi kayak misal waktu SMA itu, bayangin saya ikut pramuka, saya ikut PNR, saya ikut karate, saya ikut basket, saya ikut paskibra dan jadi ketua paskibra, saya ikut OSIS dan jadi ketua OSIS, terus di kelas jadi ketua kelas juga 3 tahun gitu. Nah itu kan
menurut saya eh, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat capek juga ketika saya introspeksi gitu. Tapi di sisi lain memang waktu itu saya senang sih sebenarnya gitu. Senang tapi capek gitu. Nah, tapi waktu kuliah juga berlanjut tuh. Waktu kuliah saya coba ini itu juga. Saya coba ikut di psikologi klub ya, karena saya sarjana psikologi, kuliahnya S1 psikologi, psikologi klub itu kayak perkumpulan anak psikologi yang kita memang sering diskusi tentang topik-topik psikologi lainnya gitu. Terus juga ikut kayak apa ya, kayak intinya tuh UKM ya, UKM unit kegiatan mahasiswa yang debat bahasa Inggris kayak gitu, debat bahasa Inggris. Terus waktu kuliah itu juga ikut apa namanya, teater juga, terus juga ikut apa namanya lagi, duta-dutaan, pemilihan duta-duta kayak gitu. Terus sempat nulis karya tulis juga, sempat jadi wakil ketua BEM juga waktu itu. Terus beberapa kali ke luar negeri juga. Nah, eh, tapi nah menurut saya itu adalah proses self improvement saya gitu ya. Tapi gini sih menurut saya. eh dari hal yang saya lakukan, minusnya adalah akhirnya saya merasa ada beberapa hal yang saya nggak fokus gitu loh. Saya nggak fokus gitu. Jadi misalnya kayak ikut psikologi klub gitu atau ikut UKM English Club gitu ya. Nah itu akhirnya saya cuma nyoba doang, tapi akhirnya setelahnya nggak lanjut lagi gitu. Yang penting ikut aja gitu. Nah, jadi poin dari cerita saya itu sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ketika kita pengen self improvement gitu ya, saran saya, subjektifnya saya, mending kamu pilih memang satu hal yang memang sesuai sama kelebihanmu kayak gitu. Seperti saya, kayaknya saya tuh terlalu banyak nyoba hal-hal baru deh gitu. Karena dulu pun saya juga waktu SD, SMP, SMA tuh nggak pernah tes psikologi saya gitu. Jadi karena saya juga tinggal di kampung lah ya, waktu SD, SMP, SMA gitu, belum mengenal istilah kayak tes psikologi dan manfaatnya apa, sehingga kayak eh, mencoba tahu ngerti kelebihan di mana tuh dengan terjun langsung kalau saya gitu ya. Nah, saya menemukan cara yang lebih efektif sebenarnya dengan cara memang sebaiknya tes psikologi aja untuk memang mengetahui secara saintifik kamu lebihnya di mana, kamu kurangnya di mana, dan ya udah habis itu kalau mau cemplungkan duniamu di situ pun nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu udah punya data informasi yang valid tentang dirimu gitu loh. Jadi kamu nggak terlalu banyak buang waktu di hal-hal yang memang nggak worth it untuk diperjuangkan dalam jangka panjang kayak gitu. Nah, jadi itu sih satu pelajaran yang mungkin bisa bermanfaat. Tapi pun juga saya akan akhiri begini sih. Tapi pun juga kalau misalnya kamu mau nyoba semua hal terus nanti kamu pilih juga nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Gitu sih. Jadi uh, semua tips yang saya berikan tentu nanti bisa di-adjust lagi ya, bisa disesuaikan lagi dengan kesanggupanmu kayak gimana, kebutuhanmu kayak gimana, dan memang kamu nyamannya kayak gimana gitu sih. Mungkin kan saya oke-oke aja dengan nyoba banyak organisasi ketika SMA, dengan nyoba banyak hal ketika kuliah kayak gitu ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang ada yang mageran banget gitu ya. Ya nggak masalah juga gitu ya. Ya udah tadi mungkin bisa dipakai tips yang tes psikologi dulu, terus ya udah kamu cemplung kayak memang hal yang memang kamu lebihnya di mana gitu. Nah, jadi itu subjektifnya saya, monggo diintrospeksi lagi yang sesuai dengan kamu kayak gimana gitu. Mantap banget nih Kak Jai, produktif banget. Mantap nih. Jadi nanti bisa gitu ya Kak Jai ya, entah itu nanti bisa ke psikolog biar kita tahu juga nih kita biar bisa fokusnya kemana gitu ya, atau mungkin mau coba juga kayak caranya Kak Jai ya, jadi ikut berbagai macam organisasi, nanti kita bisa pilih juga nih mana yang benar-benar paling cocok gitu ya Kak Jai. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Jai ya. Ini dari Kakak Asri Widianti 2212 nih. Halo Kak Asri, thank you banget nih sudah bertanya ya. Kak, untuk bisa dikatakan sukses melewati quarter life crisis, apakah kita harus membuat perencanaan-perencanaan tertentu gitu? Itu pertanyaan dari Kakak Asri nih Kak Jai. Iya, saya kira tadi kita udah bahas juga ya tentang perencanaan ya, lain ya. Jadi kalau apakah harus membuat perencanaan agar bisa sukses melewati quarter life crisis?
saya jawab dengan tegas, boleh, jika memang itu juga impactful buat kamu gitu ya. Karena juga ada beberapa orang yang mungkin quarter life crisisnya juga secara kecemasannya juga enggak juga levelnya mungkin medium ke berat gitu, sehingga memang akhirnya kita harus menyelesaikan kecemasannya dulu. Juga ada case lain kayak begitu ya, juga ada kasus lain kayak begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang dari sisi kamunya dengan adanya perencanaan itu sangat-sangat berdampak buat kamu, monggo lakukan aja. Nah, tapi juga perencanaan nggak sesimpel perencanaan biasa ya. Mungkin teman-teman pernah dengar metode SMART itu ya. Kalau misal belum pernah dengar, nanti Google aja di sini ya. Cara membuat planning dengan metode SMART gitu. Nanti akan keluar. SMART itu akronimnya. S itu spesifik, M-nya apa, A-nya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya nggak bisa jelasin itu. Tapi dengan search di Google, SMART itu udah langsung muncul. Nanti kalian bisa pelajari. Intinya poin saya, perencanaan oke, nggak apa-apa, boleh banget kalau itu impactful buat kamu, tapi juga perencanaan nggak sekedar perencanaan. Perencanaan yang berdasarkan keilmuan lebih bagus, itu dengan metode SMART tadi, kayak gitu. Oke, mantap banget nih. Berarti kita boleh melakukan perencanaan asalkan perencanaannya itu memang berimpact bagus gitu ya buat diri kita sendiri, gitu ya Kak Jai? Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Jai. Ini pertanyaan terakhir ya Kak Jai ya. Oke. Ini ada dari Kakak Tiasan 8 nih. Ada dari Kakak Tiasan 8 nih. Dok, bagaimana kalau kita burn out dalam pekerjaan? Apakah perlu resign atau pindah ke tempat baru gitu? Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari Kakak Tisan. Ini banyak banget Kakak Tisan bertanya nih ya. Apakah benar stigma masyarakat terhadap seseorang yang sedang mengalami fase quarter life crisis itu karena kurangnya beribadah serta kurangnya motivasi bagaimana menghadapinya ya, seperti itu. Jadi kurang lebih pertanyaannya kayak gitu Kakak. Oke. Kita satu-satu ya Kak Indra ya. Pertanyaan pertama dulu. Kalau nggak salah pertanyaannya, kalau udah burnout apakah harus resign atau enggak gitu ya? Benar ya? Iya, betul. Oke. Saya sih susah ya menjawab langsung tegas, oh iya kamu harus resign, oh kamu nggak resign. Karena kan yang mengalami kan kamu sih sebenarnya. Ya mungkin jawaban saya nggak akan memuaskan kamu ya, tapi saya mencoba untuk memberi tanggung jawab ini sepenuhnya ke kamu sebenarnya sih. Tapi saya juga mencoba untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan gitu, apakah resign atau enggak. Pertama kita breakdown dulu dari burnout-nya. Apakah konsep burnout secara psikologi itu sama seperti yang kamu pahami? Burnout itu sebenarnya yang benar burnout itu adalah kondisi di mana seseorang merasa sudah sangat-sangat letih bekerja, capek banget, kepala kayak penuh, sehingga hasrat atau gairah untuk bekerjanya itu kayak nol gitu. Nah itu burnout. Ya, jadi awal-awal tuh semangat banget gitu ya, awal semangat banget, meskipun ada tantangannya dihajar aja, tapi tantangannya kok nambah gitu. Terus akhirnya tuh kayak merasa penuh banget pikiran gitu loh. Terus juga pas di kerjaan, ya buktinya nggak produktif lagi, secara performance employment itu turun, bahkan drastis mungkin. Nah itu burnout kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, juga kembalikan ke diri sendiri, apakah pertama kita masih membutuhkan pekerjaan, kedua kalau misalnya kita masih membutuhkan pekerjaan tapi masih bisa cari pekerjaan yang lain, apakah pekerjaan yang lain itu udah pasti, ya kan? Karena saya baca riset yang menarik tuh Kak Inka tuh di Instagram, kayaknya juga viral beberapa konten itu. Dikatakan begini, generasi Z itu lebih memilih nggak bekerja gitu ya, ketimbang kerja di kantor yang toksik. Pernah dengar nggak Kak konten itu? Pernah baca nggak? Iya, pernah baca ya? Iya, pernah baca. Iya kan? Nah, sebenarnya kita bisa bahas itu sangat luas dari berbagai macam perspektif sih. Karena sangat debatable banget, sangat mengundang perdebatan. Ya antara memang generasi Z-nya yang memang secara mental begitu, atau memang perusahaannya yang memang ya toksik tadi
Nah, sehingga terlepas dari konten itu tadi, saya coba kembalikan pertimbangan pertama, apakah masih butuh uang, butuh pekerjaan, yang mana kita sebenarnya ya kalau diintrospeksi coba pertimbangkan cari kerja juga nggak segampang yang mungkin kita kira kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya memang kamu merasa udah sampai dirugikan di pekerjaan, kamu sudah mungkin secara gaji turun karena performa turun, secara lingkungan kamu merasa nggak ada yang mensupport kamu, secara kamu pribadi juga kehilangan semangat, dan secara orang tua juga menyuruhmu untuk nggak kerja lagi di sana. Misalnya itu juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi itu juga beberapa pertimbangan tuh yang bisa digunakan untuk kamu memilih resign atau enggak. Selain tadi pertimbangan secara kamu udah ada garantinya nggak, kamu udah ada jaminannya nggak, nanti bakal bekerja juga ke depannya gitu loh. Kalau misalnya pun kamu resign dari kantor itu. Kesimpulan saya, sarannya adalah coba dilihat lagi di kantormu, di perusahaanmu. Apakah semua aspek ya, mulai dari bos, rekan kerja, beban kerja, kemudian secara lingkungan kantor ya, maksud saya kondisi meja, kursi dan sebagainya itu cukup sehat untuk kamu, dan dari faktor internalmu sendiri apakah masih cukup semangat. Nah, kalau misalnya memang udah enggak, iya nggak apa-apa kalau misalnya mau dipertimbangkan. Tapi juga kalaupun mau resign, saran saya juga udah ada backingan pekerjaannya. Jadi sambil cari-cari, dan kalaupun udah resign mungkin 1-3 hari itu udah masuk perusahaan yang baru. Biar juga nggak merasakan hopeless atau loneliness ketika nganggur lama kayak gitu sih. Betul banget ya kakak ya. Kalau misalnya aku pun juga sering merasakan kayak aduh apa aku resign aja gitu. kita kita di sini banyak banget yang sering merasakan hal seperti itu nih. Thank you banget nih tipsnya ya Kak Aja ya, thank you banget nih. Semoga nanti bisa diterapkan juga sama Kakak Tisan gitu ya. Jadi kita harus bisa memilih juga nih ya, kita mau resign ini gara-gara apa nih, apakah kita ini udah capek banget atau dari orang tua juga udah mendukung. Jadi harus bisa ngelihat gitu ya berbagai faktor nih yang memang benar-benar diperlukan gitu ya Kak. Iya betul. Iya oke. Untuk pertanyaan yang kedua tadi gimana Kak Ajay? Iya, jadi apakah quarter life crisis itu kita bisa mengalami quarter life crisis itu gara-gara kita kurang beribadah atau kurangnya motivasi seperti itu. Nggak apa-apa, orang yang bilang kayak gitu tuh mungkin nggak tahu ilmunya, ya digituin aja ya. Biar kita juga nggak terlalu benci-benci amat dengan golongan itu. Yang membenci nggak boleh, mencintai boleh aja. Mungkin biar kita nggak terlalu ambil pusing lah, ya udahlah gitu ya. Mungkin mereka pahamnya cuman ilmu yang lain, ilmu psikologi belum paham gitu ya. Sehingga tugas kita untuk memberikan pemahaman, edukasi bahwa kita merasa quarter life crisis itu ya jelas bukan karena kurang iman gitu loh. Meskipun ada risetnya yang mengatakan kalau kita rajin beribadah, rajin sholat bagi yang Islam, ya memang secara mental itu bisa terpengaruh lebih better, lebih bagus, memang ada risetnya demikian. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau praktisnya bisa aja kita berikan edukasi ke orang itu, tapi pun kalau mereka masih berpikiran seperti itu, ya sudahlah, yang penting kitanya sendiri paham betul sama diri kita bahwa kita secara iman atau secara ibadah juga nggak kurang-kurang amat kok gitu loh. Ya ini atas dasar karena memang ada faktor di luar daripada spiritual aja gitu sih. Gitu mungkin dah. Oke, berarti kita tetap harus memilah-milah gitu ya Kak, mana yang benar-benar emang baik buat kita, mana yang enggak gitu ya. Jangan terlalu didengerin omongan orang gitu. Betul. Iya, oke ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk sore hari ini gitu ya, kita harus bisa menyadari juga dan menerima bahwa ketidakpastian itu adalah suatu hal yang pasti sebenarnya gitu ya. Makanya kita juga perlu berencana untuk hidupnya kita nih. Jadi kita kalaupun kita mau memulai berencana juga harus yang mateng gitu ya Kak Ajay ya. Jadi kita bisa nanti biar menata masa depan juga dengan lebih indah ya.
ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita memasuki sesi yang selanjutnya nih Kak Jai. Jadi nanti akan ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan dari aku dan 1 pertanyaan dari Kak Jai. Mungkin dari Kak Jai boleh menyampaikan pertanyaan dulu nih, nanti biar dijawab juga sama sobat-sobat di Sleepy yang ada di sini. Oke. Oke, pertanyaannya tentang apa, Kak Inka? Apa bebas aja tentang Pertanyaannya boleh seputar yang tadi disampaikan gitu Kak Jai. Oh, oke, baik. Saya biar lebih solutif ya, saya nanya aja ke teman-teman karena tadi saya sudah sampaikan juga apa tips ala saya ya, karena tadi saya sampaikan